Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, siswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran sejarah tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Materi yang akan kita pelajari ada dua hal. Yang pertama, kedatangan Islam di Nusantara. Yang kedua, Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Secara singkat akan kami jelaskan materi yang pertama. Kedatangan Islam di Nusantara ini didasari kepada 4 teori. Yang pertama, teori sarjana barat. Menurut sarjana barat bahwa Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat ini menceritakan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Lautan Arab. Kemudian yang kedua, teori Husain Jayaningrat. Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran sekarang. Pendapat ini diasumsikan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang di Persia dan di Indonesia, yaitu tradisi perayaan 10 Muharram sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, atau kalau di Bengkulu dan di Sumatera Barat kebudayaan tradisi Tabot. Pendapat yang ketiga, menurut Buya Hamka bahwa Islam berasal dari Arab dan Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Kemudian yang keempat, menurut Anthony H. Jones bahwa proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir. Musafir itu pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia. Pengembara biasanya pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian yang materi berikutnya atau kedua, Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Bahwa sejak abad pertama, laut telah berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan, sehingga laut digunakan pada abad pertama Masehi sebagai jalur perdagangan oleh pedagang-pedagang dari luar Nusantara. Misalnya, sejak permulaan abad ke-7, bangsa Arab sudah mulai berdagang menggunakan jalur pelayaran Asia Tenggara. Jalur pelayaran tersebut menyebabkan munculnya jaringan perdagangan, pertumbuhan dan perkembangan kota-kota sebagai pusat kerajaan atau kesultanan. Misalnya Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak Indrapura. Siak Indrapura ini adalah Riau, kemudian Minangkabau, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, wilayah timur Indonesia, Tidore, Gorontalo, ada Kutai di Kalimantan, Banjar, dan lainnya. Nah, kemudian pada tahun 1511, Portugis atau bangsa Eropa sudah mulai masuk ke Nusantara untuk
melakukan penjajahan. Salah satu wilayah yang ditaklukkan Portugis pada tahun 1511 adalah Malaka. Sejak pelabuhan Malaka sudah dikuasai oleh Portugis, kemudian Portugis menguasai lalu lintas di jalur selat tersebut atau jalur Laut Malaka, sehingga para pedagang Arab tadi dan para pedagang di Nusantara mengambil jalur alternatif untuk tetap bisa melakukan pelayaran dan perdagangan, meliputi lintas Semenanjung Barat, Sumatera ke Selat Sunda. Akibatnya memunculkan tumbuhnya pelabuhan-pelabuhan baru, yakni Pelabuhan Aceh, Patani, Pahang, Johor, Banten, Makassar, dan lain-lain. Demikian siswa sekalian, secara singkat materi pada hari ini. Selanjutnya ada tugas secara individu yang harus dikerjakan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi tadi. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang berbagai teori masuknya Islam ke Indonesia? Tadi ada 4 teori yang sudah dikemukakan, lalu bagaimana pendapatmu terhadap 4 teori tersebut? Kemudian yang kedua, mengapa Islam bisa cepat diterima oleh masyarakat Indonesia? Mengapa itu? Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 tokoh pengembang agama Islam di Indonesia. Sebutkan 2 tokoh saja di antara sekian banyak tokoh pengembang agama Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat, mengapa para pedagang waktu itu memilih jalur perairan atau laut? Mengapa jalur transportasi pada waktu itu dipilih perairan atau laut? Yang terakhir, jelaskan jalur perdagangan alternatif setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Demikian tugas bisa dikumpulkan di sekolah kepada guru piket setiap hari kerja. Di sekolah setiap hari insya Allah ada 5 orang guru piket yang siap melayani, memfasilitasi siswa mengumpulkan tugas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah.